Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Pratiwi Laya dari kelas 2G dengan NIM 151422151. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Vika Muniati Arifin SPD MPD. Pada video ini, saya akan melakukan video pembelajaran terkait dengan mata pelajaran IPA pada kelas 3 SD. Pada video ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Nah, mungkin adik-adik ada yang belum tahu makhluk hidup itu apa sih? Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut, kehidupannya saling berinteraksi satu sama lain. Adapun ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama bernafas. Bernafas didefinisikan sebagai proses suatu individu dalam mengambil nafas yang secara spesifik dapat diartikan sebagai proses menghisap dan mengeluarkan nafas. Makhluk hidup yang bernafas dengan organ paru-paru berasal dari kelas Animalia dan kelas Aves, contohnya seperti manusia, kelelawar, lumba-lumba, paus, dan lain-lain. Proses bernafas juga dilakukan oleh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, organ yang membantu proses pernafasan adalah daun, di mana udara keluar dan masuk melalui stomata pada organisme uniseluler seperti bakteri dan beberapa jenis protista seperti alga maupun protozoa. Proses pernafasannya melalui permukaan tubuh sel. Kemudian bergerak. Bergerak didefinisikan sebagai perpindahan tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Spesies makhluk hidup yang memiliki kemampuan bergerak dengan mobilitas tinggi dan cepat terdapat pada sebagian besar golongan hewan vertebrata. Kemudian bertumbuh kembang. Bertumbuh kembang pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran seperti tinggi, berat maupun volume tubuh suatu individu makhluk hidup. Pertumbuhan diikuti dengan perkembangan atau proses pendewasaan diri. Kemudian berkembang biak. Makhluk hidup memiliki 2 cara bereproduksi, yaitu dengan cara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual atau tidak kawin menghasilkan individu yang homogen. Reproduksi seksual atau kawin menghasilkan anakan yang heterogen atau lebih bervariasi. Adapun ekskresi atau mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Pada manusia dan hewan tingkat tinggi, zat yang dibuang dari dalam tubuh biasanya berbentuk gas, cair, dan padatan. Karbon dioksida merupakan zat buangan yang terbentuk gas. Kemudian beradaptasi cara organisme dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Organisme yang bisa beradaptasi akan mampu merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya dan bisa bertahan hidup di lingkungan tersebut, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan mengalami kelangkaan jenis, bahkan menghadapi kepunahan. Yang ketujuh, mengalami metabolisme. Metabolisme pada makhluk hidup bertujuan menghasilkan energi. Nantinya energi yang dihasilkan akan memiliki banyak kegunaan dalam aktivitas sehari-hari, dari berat badan, sirkulasi darah yang lancar, kondisi pikiran yang baik, sistem imun yang baik, dan lebih banyak energi. Yang kedelapan, beregulasi. Regulasi merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Kemampuan tersebut meliputi cara untuk melakukan keserasian yang ada di dalam tubuh. Regulasi tersebut diatur oleh hormon dan saraf. Yang kesembilan, iritabilitas. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan menanggapi rangsangan dengan cara yang berbeda-beda. Kepekaan terhadap rangsang menunjukkan bahwa di dalam tubuh makhluk terjadi proses pengaturan. Yang ke-10, memerlukan suhu lingkungan tertentu. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu lingkungan tertentu. Suhu lingkungan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya. Manusia yang hidup di daerah pegunungan akan berbeda dengan manusia yang hidup di daerah pesisir pantai. Dan yang terakhir, kebutuhan akan nutrisi atau energi. Nutrisi didefinisikan sebagai proses pemasukan dan pengolahan zat makanan oleh tubuh. Semua makhluk hidup itu memiliki kebutuhan yang sama, antara lain air, udara, makanan, dan cahaya. Air merupakan sumber kehidupan. Tanpa air, makhluk hidup akan mati.
Begitu pula dengan tumbuhan yang bisa hidup sendiri tanpa hewan dan manusia. Tumbuhan tanpa air juga akan mati. Kemudian udara. Fungsi udara untuk makhluk hidup yaitu akan membantu dalam sistem pernafasan manusia. Udara sangat bermanfaat bagi tubuh makhluk hidup, sebab dengan udara yang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, peredaran darah pun akan menjadi lancar. Yang ketiga, cahaya. Cahaya matahari dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Cahaya matahari dibutuhkan untuk kehidupan tumbuhan dalam pembuatan makanan, menghangatkan tubuh manusia, dan memberikan penerangan bagi lingkungan yang ada di sekitar manusia. Dan yang terakhir, tempat tinggal. Makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal. Tanpa tempat tinggal, makhluk hidup akan merasa tidak aman dan tidak nyaman. Tempat tinggal merupakan tempat untuk kembali, tempat untuk berkumpul, dan juga tempat untuk berlindung. Dan itulah beberapa ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.